bulan. Jadi bukan dihitung hamilnya ini di perutnya umur 6 bulan, bukan. Ya. Jadi yang jadi patokan kan bisa jadi dong umur janin di dalam perut itu ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, bahkan ada yang tahunan. Itu kan kuasa Allah. Makanya yang dihitung adalah masa dari nikah sampai keluar anak itu minimal mendapatkan 6 bulan, maka dia masih bisa mendapatkan nasab bin bapak yang nikahnya. Ya. Tetapi ketika umur bayi itu, ketika setelah nikah itu kurang dari 6 bulan, maka binnya, nasabnya itu kepada ibunya. Jadi perbedaannya apa? Yang pertama itu nanti nikahnya boleh diwalikan ke bapaknya. Kalau yang kedua, ketika nikah nanti dia harus diwalikan kepada hakim negara. Di sini kalau kita penghulu, diwakili itu bapaknya nggak boleh. Awas. Jadi ini menjadi apa? Menjadi patokan kita. Ada keluarga kita yang begitu, ingetin ketika nikah. Karena kalau nggak diingetin, ketika yang umur bayinya kurang 6 bulan, kemudian dinikahin sama bapak yang nikahinnya itu, baik pelaku ataupun orang lain, maka tidak sah walinya. Dan jika tidak sah walinya, nikahnya tidak sah, berarti hukumnya zina. Ganti. Udah mendingan kita jujur aja. Bagaimana caranya? Kalau kita pengen gak kelihatan, langsung kita ngomong ke penghulu. Pak penghulu, ini saudara saya atau anak saya pribadi gitu. Contoh, maaf, naudzubillah min dzalik. Kasusnya begini, mengandung di luar nikah, terus terang ke penghulu agar diwakili sama penghulu. Kemudian taubatnya bagaimana? Taubatnya tinggal kita menyesali, menangis di hadapan Allah bahwa kita tidak akan mengulangi zina tersebut sampai seumur hidup, sampai mati. Itu taubat insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ada yang kurang jelas? Makanya kenapa ghibah lebih besar daripada dosa zina? Kenapa? Kalau zina kita langsung tobat kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Yang kata para ulama dimulai dengan mandi tobat, dimulai dengan istighfar, dimulai dengan sholat tobat, menangis kita di hadapan Allah, menyesal, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau ghibah, dia tidak akan diterima tobatnya sebelum dia minta maaf terhadap yang diomongin. Itu bedanya. Jadi kalau zina tuh dia hanya ada satu titik dosanya, hanya hablum minallah, antara perbuatan dia dengan Allah. Tapi kalau ghibah ada 2 titik, ya kita harus minta maaf kepada Allah, harus minta maaf kepada manusia. Itu perbedaan. Makanya ghibah yang kita anggap sepele ternyata dosanya besar. Mudah-mudahan lidah kita dilindungi oleh Allah dari ghibah. Tadi tuh ghibahnya begini. Maaf nih Mas Haji ya. Maaf nih, Mas Haji kurus, itu udah ghibah. Tapi ganteng. Itu udah ghibah segitu Pak. Maaf ya, Didin botak, udah ghibah. Bayangin apalagi yang hal-hal yang jelek, yang membuat orang sakit hati. La haula wala quwata illa billah. Yang lain sekarang. Gila paling banyak. Itulah dosa yang sangat luar biasa daripada zina. Ternyata ada lagi yang lebih besar yang akan kita sepele, ghibah. Berarti kesimpulannya Pak, bukan hanya zina yang membuat kita fakir, yang membuat kita miskin. Berarti pengertiannya ghibah lebih parah daripada zina yang membuat hidup kita menjadi miskin. Saya nanya. Silakan Pak.
Kalau kita mau minta maaf ya kita gibah. Ya. Orang kita sampai mau minta maaf tapi orang nggak ada gitu gimana gitu. Kita Kemana, Pak? nggak ketemu itu Nggak gimana? ketemu ya. Ini curhat ya Pak. Bagaimana kita mau minta maaf kepada orang yang kita gibahin, sedangkan orangnya nggak ada. Kalau orangnya itu misalkan orangnya itu pergi ke Kalimantan Pak Haji, terus cari sampai kita mati. Bagaimana caranya? Informasi yang kita cari. Tapi kalau dia sudah ke Sukabumi alias di kuburan di dalam bumi beda lagi.